Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang teorema Pitagoras ya. Apa sih ciri-ciri dari teorema Pitagoras? Ya, ciri-cirinya adalah dia menggunakan segitiga siku-siku. Di sini sudah Ibu gambarkan satu segitiga siku-siku, segitiga A, B, C. Nah, di mana di sisi-sisinya itu ada sisi A, sisi B, dan sisi C. Nah, di sini ada bentuk umumnya yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah dengan C kuadrat. Nah, di dalam teorema Pitagoras di satu segitiga siku-siku ini sisi A ini selalu lebih panjang daripada sisi B dan sisi C. Ingat ya, sisi A itu nilainya lebih panjang, paling panjang dari sisi B dan sisi C. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan yang pertama triple Pitagoras terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada triple Pitagoras. Itu misalkan A lebih besar dari B, lebih besar dari C, sehingga berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah dengan C kuadrat. Jadi nanti nilai dari A kuadrat itu harus sama dengan dari nilai B kuadrat ditambah dengan C kuadrat. Ya, sisi-sisi dari segitiganya. Nah, di sini Ibu udah ada contohnya. Diketahui ini bilangan 3, 4, 5. Apakah merupakan triple Pitagoras? Ya. Nah, di sini kita lihat dulu mana angka yang paling besar. Angka yang paling besar adalah 5. Berarti bisa kita tulis di sini angkanya 5 kuadrat ya, sama dengan 3. Sisanya apa? 3 sama 4 kan? Berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ya, 5 kuadrat berarti 5 dikali dengan 5. Angkanya sama, perkalian angka sama. Bukan 5 dikali 2 ya, tapi 5 dikali dengan 5. 5 dikali 5 nilainya berapa? 25. Sama dengan 3 kuadrat, berarti 3 dikali dengan 3. 3 dikali dengan 3 nilainya berapa? 9. Ditambah 4 kuadrat. 4 dikali 4 nilainya adalah 16. Berarti 25 sama dengan 9 ditambah 16 adalah 25. Kalau hasilnya sama, berarti 3, 4, 5 itu merupakan triple Pitagoras. Kesimpulannya jadi 3,4,5 merupakan triple Pitagoras. Seperti itu ya. Sekarang Ibu ada contoh lagi nih. 2, 3, dan 4. Apakah merupakan triple Pitagoras? Nah, kita cari dulu. Kita cari lagi dengan rumus yang tadi. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah dengan C kuadrat. Di sini mana angka yang paling besar? 4 kan? Berarti 4 kuadrat sama dengan sisanya adalah 2 dan 3. 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4 kuadrat. 4 dikali 4 berapa? 16. Sama dengan 2 kuadrat. 2 dikali 2, 4. Ditambah 3 kuadrat. 3 dikali dengan 3 adalah 9. 16 sama dengan 4 ditambah dengan 9 adalah 9 tambah 4 berapa? 13. 16 sama 13 sama enggak? Enggak sama ya, berbeda. Berarti ini bukan. Jadi kesimpulannya 2,3,4 bukan triple Pitagoras. Nah, paham ya sampai sini. Jadi kalau triple Pitagoras itu yang sebelah kiri sama hasil yang sebelah kanan itu harus sama. Oke, kita lanjut ya. Nah, dari teorema Pitagoras yang tadi Ibu sudah jelaskan, dari gambar segitiga siku-siku ini dan rumus umumnya, itu kita bisa menentukan turunannya atau cara menentukan salah satu sisi jika tidak diketahui. Ya, di sini misalkan
Ibu mau mencari nilai A. Nilai A ini. Nilai A ini kan nilai yang paling panjang kan? Sisi yang paling panjang. Makanya rumusnya adalah akar dari B kuadrat ditambah dengan C kuadrat. Hanya mencari sisi miring ini yang menggunakan tanda plus penjumlahan. Ya, sekarang kalau mau nyari nilai B atau sisi yang B itu menggunakan rumus yang ini. B akar dari A kuadrat dikurangi dengan C kuadrat. Begitu pula mencari sisi C. Berarti mencari sisi C adalah sama dengan akar A kuadrat sisi miring dikurangi dengan B kuadrat sisi datar. Ini sisi miring, ini sisi datar, ini sisi tegak, ya. Nah, di sini Ibu memberikan contoh. Di sini ada contohnya segitiga PQR. Nah, bagaimana sih cara menentukan sisi miring? Nah, sisi miring itu sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Nah, ini kan sudut siku-sikunya kan? Berarti yang di depannya ini merupakan sisi miringnya. Itu. Walaupun nanti gambarnya seperti ini kan siku-siku. Ya, berarti mana sisi miringnya? Ini sisi miringnya. Garis ini adalah sisi miring. Gitu. Cara menentukan cara menentukan garis miring adalah di depan sudut siku-siku. Kita balik lagi ke contoh soal. Di sini sudah ada sisi miringnya. Berarti ini adalah sisi datarnya. Berarti kita harus mencari apa? Sisi tegak. Sisi tegak berarti sisi miring dikurangin dengan sisi yang lainnya. Berarti sama aja kita bisa menggunakan rumus yang B atau rumus yang C. Berarti ini kita menggunakan rumus yang B dulu ya. B sama dengan akar dari apa tadi? Ini kan sisi miring. Sisi miring berarti kan A kan? A kuadrat dikurangin B. Dikurangin kan udah ada B kan? Berarti dikurangin C kuadrat. Ya kan? Kita masukkan B sama dengan akar A kuadrat. A nilainya berapa? Ini sisi miringnya nilainya 5. 5 kuadrat dikurangin C-nya berapa? 3. Berarti 3 kuadrat. B sama dengan akar 5 kuadrat. Berarti 5 dikali 5 berapa? 25. Dikurangin 3 kuadrat. Berarti 3 dikali dengan 3 berapa? 9. Berarti B sama dengan akar 25 dikurangin 9. 25 dikurangin 9 berapa? 16. B sama dengan, akar 16 berarti angka yang sama, perkalian angka yang sama. Berapa dikali berapa yang menghasilkan angka 16, tapi angkanya harus sama. Berapa? 4 ya. 4 dikali 4 sama dengan 16, berarti B sama dengan 4. Nah, bisa kita tulis deh di sini nilainya adalah 4. Seperti itu. Paham? Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini ada segitiga RST. Ya, di sini ada nilainya, sisi-sisinya ada 8, 6, dan X. Kita akan mencari sisi yang ini, sisi X. Nah, sisi X itu sisi apa? Kita bisa lihat, kita cari dulu mana siku-sikunya. Ini kan siku-sikunya. Sisi X itu berarti ada di mana? Ada di depan siku. Berarti menggunakan rumus yang mana? Mencari sisi miring, berarti rumus yang A. Ya kan? A sama dengan, tadi apa? Akar dari B kuadrat ditambah dengan C kuadrat. Ingat, kalau mencari sisi miring, pasti akarnya ditambah ya. Berarti sama dengan B kuadrat, terserah B-nya mau yang mana, mau yang 6 atau yang mau yang 8 juga nggak apa-apa. B-nya misalkan kita pakainya yang 6. 6 kuadrat ditambah C-nya berapa? 8 kuadrat. Ini A. Berarti A sama dengan akar dari 6 kuadrat. 6 dikali dengan 6. Berapa? 36. Ditambah 8 kuadrat. Ini kuadrat ya di atas. 8 kuadrat. Berarti 8 dikali dengan 8. Berapa? 8 kali 8? 64. Berarti A sama dengan akar dari 36 ditambah 64. 100. A sama dengan akar 100. Berapa dikali berapa? Angka yang sama hasilnya 100. 10. Berarti nilai X ini bisa kita tulis 10.
Seperti itu. Paham ya?